Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada video tutorial ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meng-create kelas melalui Zoom meeting. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu browser. Pencarian bisa dari Mozilla maupun Chrome. Kita masuk ke alamat Zoom, ketik zoom.us. Oke, selanjutnya kita pilih sign in. Oke, di sini kita pilih login menggunakan Google. Masukkan alamat email kita yang sudah memiliki lisensi Zoom ya. Masukkan password emailnya. Selanjutnya kita langsung diarahkan ke dalam menu Zoom ini sendiri. Di sini kita tinggal pastikan posisinya itu tercentang di meetings. Selanjutnya kita buat schedule meeting. Oke. Nah, di sini di topik kita tinggal ketik apa nama topiknya, misal kuliah jam 08.00. Oke, tinggal selanjutnya untuk deskripsi ini bisa kita abaikan aja. Di tanggal kita pilih kuliahnya hari Senin. Oke, jam 8. Pilih jam 8, terus posisi ini kalau memang ada pilihan settingan AM dan PM, kita pilih AM untuk paginya. Durasi berapa lama perkuliahan? Biasa kalau 3 SKS sekitar 2,5 jam. Nah, terus selanjutnya agar link yang kita buat ini berulang tiap minggunya, kita tinggal pilih recurring meeting. Oke, di sini kita tinggal pilih, nanti kita maunya berulang harian, mingguan atau bulanan. Jadi karena perkuliahan pasti kita pilih weekly ya, untuk mingguan. Repeat, dia akan mengulang setiap seminggu sekali, setiap hari Senin. Dan untuk tanggal akhir ini kita bisa memilih kapan terakhir perkuliahan. Misal kita buat di sini hari Senin 29 November. Oke, untuk posisi waiting room bisa kita pilih centang atau bisa juga kita buangkan aja. Jadi kalau misalnya kita buang, mahasiswa nanti bisa langsung masuk ke dalam Zoom meeting. Tapi kalau misalnya kita pilih centang, mereka akan menunggu sampai kita admit ke dalam Zoom meetingnya. Jadi untuk ini kita disarankan dibuang aja supaya mereka bisa langsung masuk. Terus untuk video itu untuk hostnya bisa dipilih on atau off. Di sini kita on kan aja kedua-duanya. Audio kita abaikan aja pilihan bawaan. Terus di sini meeting option kita bisa memilih allow anytime, atau nanti kadang-kadang di sini ada pilihan kita link ini baru diaktifkan 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelum jadwal, atau anytime. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat breakout, jadi tinggal pilih di sini, terus tinggal kita create breakoutnya. Nah, di sini plus add room, tinggal kita rename kuliah 1. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan aja email peserta ke dalam kelas ini. Contoh, oke, jadi kenapa harus kita daftarkan email? Supaya nanti pada saat mahasiswa masuk dan kelas itu ada breakout roomnya, jadi begitu breakout room diopenkan oleh host, itu nanti mahasiswa akan otomatis langsung termasuk ke kelas masing-masing. Tapi kalau misalnya kita tidak daftarkan emailnya bisa juga, tapi ya nanti akan menjadi kerjaan. Kita harus menginvite
mahasiswanya satu persatu ke room. Oke, jadi untuk menambah tinggal kita klik di plus. Jadi terserah nanti mau dibuat berapa kelas. Atau ini tidak hanya fungsi ini, mungkin Bapak Ibu di mata kuliah Bapak Ibu nanti mau dilakukan pemecahan kelompok-kelompok kecil untuk mereka diskusi. Itu sama aja. Jadi di perkuliahan pada saat Bapak Ibu memberi tugas kelompok, mereka bisa mau berdiskusi per kelompok, tinggal di breakout room ini tinggal dimasukkan nanti mereka kemana gitu. Selanjutnya save. Dan setelah itu kalau misal Bapak Ibu mau otomatis terrecord untuk Zoom meetingnya tinggal dipilih, tapi kalau tidak mau direcord diabaikan aja. Begitu juga di sini kalau misalnya pesertanya mungkin waktu masuk biar tidak berisik, semua yang baru masuk join ke Zoom posisinya di mute. Oke, selanjutnya tinggal kita pilih save. Oke, nah di sini kita sudah selesai meng-create kelas perkuliahan atau apapun itu, apakah Zoom meeting atau rapat dan sebagainya. Sekarang langkah selanjutnya itulah membagi link kepada orang yang ingin kita bagi, apakah itu mahasiswa kita atau untuk rapat mungkin ke siapa aja yang akan dibagi. Tinggal pilih copy. Nah di sini mau di copy semua boleh, tapi kalau misalnya yang posisi dari ini kan tidak diperlukan, nggak usah. Jadi disarankan kita copy dari mulai kode ini aja. Di sini sudah nampak jadwal link ini akan berulang setiap minggunya, hari Senin tanggal 20, 27, tanggal 4, 11 dan seterusnya sampai dengan terakhir tanggal 29. Jadi link ini akan terus aktif setiap minggunya gitu. Oke, tinggal di copy, pastikan ya, selanjutnya tinggal kita kirim ke siapa yang ingin kita serahkan link ini. Atau kalau mungkin Bapak Ibu ingin, ini linknya kan terlalu panjang, mungkin Bapak Ibu ingin meringkas nama atau short name, itu bisa juga. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi Google ataupun Bitly, ya terserah yang mana mau digunakan. Tinggal kita copy ini. Selanjutnya kita masuk ke alamat website linknya. Saya contohkan di sini Bitly. Di sini kita bisa pilih, kalau belum ada akunnya kita bisa pilih sync up free, tapi kalau sudah ada itu tinggal kita login, masukkan. Di sini saya langsung pilih login dengan menggunakan email. Jadi email ini tadi. Oke, create new. Ini karena belum pernah ada, jadi kita buat dulu. Oke, di sini skip aja. Nah, di sini untuk kita short linknya tadi tinggal kita pilih create, pastekan yang link kita copy tadi. Oke, selanjutnya create. Oke, baru di sini kita bisa rename dengan link apa yang ingin kita beri nama. Jadi misal kita buat di sini kuliah 1, tinggal save. Oke, ini tidak bisa karena link ini sudah pernah digunakan oleh yang lainnya. Kita buat _1, save. Sama ini juga tidak bisa, berarti kita harus memberi nama linknya yang agak unik ya, biar tidak sama dengan link yang pernah dibuat oleh orang lain. Oke, perkuliahan 1 misalnya, _1, save. Oke, di sini sudah muncul link, sudah selesai diedit. Selanjutnya tinggal kita copy, pastekan ke mana yang ingin kita kirim linknya. Jadi kembali ke Zoom, kalau misalnya kita ingin hanya memberi kodenya saja, bisa juga langsung di posisi copy invitation. Terus di sini kita hanya perlu mengcopy passcode dan Zoom meetingnya aja. Nah, kalau memang nanti misal kita ada kesalahan atau ingin mau memperbaiki link ini, tinggal kita pilih edit. Atau bisa ini kita mulai dari sini. Kalau kita ulang, misal ini linknya sudah kita buat, namun ada yang ingin
kita perbaiki. Jamnya kita tidak jadi jam 8 tapi ke jam 10. Tinggal pilih edit. Nah, di sini kalau pilih edit this occurrence, berarti kita hanya akan mengedit di pertemuan ini aja. Tapi kalau misalnya kita pilih edit all, berarti yang kita edit adalah semua jadwal yang sudah kita create sebelumnya. Jadi tinggal kita ubah apa yang ingin kita ubah. Misalnya sini kita ganti ke jam 10.30, tetap di posisi yang sama, yang lain tidak perlu diubah, tinggal save. Oke, nah di sini nanti kita sudah bisa lihat. Di sini mulai oke, saya lupa ubah, kita edit lagi. Di sini judulnya tadi lupa saya ganti. Edit all. Di sini tinggal kita ubah 10.30. Save. Oke, selesai. Nah, di sini kita bisa lihat schedule yang sudah kita create tadi. Perkuliahan ini jam mulainya 10, 2 jam setengah, berarti sampai dengan jam 1, kuliah jam 10. Oke, selanjutnya kalau kita ingin memulai perkuliahan, ya kita tinggal masuk ke Zoom meeting ini tadi, di posisi meeting, kita tinggal klik start. Jadi kita contohin aja. Nah, langsung choose aplikasi, open link. Kita tunggu sebentar sampai zoomnya terbuka. Nah, di sini Zoom perkuliahannya sudah aktif, tinggal melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya. Baik Bapak Ibu, sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat untuk semuanya dan semoga lancar dalam perkuliahan ke depannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.